Apa yang perlu saya sampaikan hari ini ya Bapak Ibu? Ini saya dapetin dari mentor saya Bapak Ibu, ada satu orang namanya Bapak Yakob Esra ya. Dia itu founder dari CBC, Character Behavior Certificate. Jadi dia itu masternya untuk mengetahui karakter kita seperti apa ya. Dan ketika saya dapat ini kok sesuai dengan tema kita bulan ini, jadi saya mau sampaikan ini Bapak Ibu, sesuatu yang sangat memberkati Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, next aja keluarkan judulnya, oke. Bapak Ibu, apa yang menurut Bapak Ibu itu kekal di dalam dunia ini? Ada yang tahu? Gimana Bu? Perubahan, itu kekal ya, harus selalu ada ya. Oke, apalagi? Yang kekal itu apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Bapak Ibu percayalah, saya butuh jawaban bukan senyum Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu mari kita sharing karena kita sama-sama mau belajar hari ini. Apa yang menurut Bapak Ibu kekal di dunia ini? Karena kita akan bahas sesuatu yang all just temporary, semuanya itu hanya sementara ya. Tapi menurut Bapak Ibu, apa sih yang kekal itu dalam hidup kita? Apa Bapak Ibu? Apa Bu? Iman kepada Tuhan, oke. Apalagi Bapak Ibu? Teman-teman remaja? Muda remaja ada? Apa ayo? Ayo. Apa Bapak Ibu? Yang depan-depan sini. Bu Lia? Kasih, oke. Apalagi Bapak Ibu? Ada iman kepada Tuhan, ada kasih, ada perubahan, apalagi? Kira-kira yang kekal di dunia ini Bapak Ibu? Dik, dik, dik. Yang bagian belakang mungkin Pak Rudi apa Pak Rudi? Kerajaan Allah, oke. Kasih tepuk tangan dong buat kita semuanya. Nggak ada yang salah Bapak Ibu, karena itu opini pendapat kita. Tapi kita mau belajar lebih lagi ya nanti. Apa sih yang kekekalan yang ada di dunia ini dan apa yang sementara nih? Ya, selamat datang buat yang baru datang. Terima kasih boleh bergabung bersama kami hari ini ya. Oke, kita mau belajar hari ini. Bapak Ibu, ketika saya belajar ini, saya benar-benar rasanya itu ditempa sama Tuhan. Apa yang mungkin selama ini saya cari ternyata itu hanya sementara sifatnya, tidak kekal gitu ya. Contoh satu kecil, ketika kita menanam suatu tanaman, apakah itu kekal Bapak Ibu? Tidak, suatu hari bisa mati, bisa jadi kita potong atau kena hama terus mati atau kena racun mati dan sebagainya. Terus apalagi yang tidak kekal? Bahkan satu hal, ketika kita punya uang, tidak kekal. Ada di sini yang uangnya 1 juta terus nggak berkurang, ada di kantong itu 1 juta ditempel di sini terus nggak berkurang, pasti berkurang ya. Kita buat beli apa, kita keluarin sesuatu yang mungkin kita anggap itu penting tapi ternyata itu hanya sementara. Apalagi yang sementara Bapak Ibu? Kesehatan kita. Ada di sini yang seumur hidupnya tidak pernah sakit. Wah, kalau ada seperti itu saya akan belajar ya. Ada antivirus di dalam tubuhnya. Wah. Ada lagi Bapak Ibu apa yang bersifat sementara? Makanan ya, makanan itu enak tapi itu sementara. Kita makan sesuatu seenak apapun, semahal apapun, paling kita bisa merasakan kenikmatannya paling lama yang pernah saya rasakan itu 1 jam. Setelah itu lupa rasanya kayak gimana ya. Ada yang di sini makan terus sampai besok masih kerasa kenyang. Itu luar biasa makannya. Tapi ternyata semuanya itu hanya sementara. Apa yang kita anggap nikmat ya, apa yang kita anggap itu enak, apa yang kita anggap kita penting dalam hidup kita, ternyata itu hanya sementara Bapak Ibu. Dan hari ini kita mau belajar apa sih yang sementara dalam hidup kita dan apa yang kekal dalam hidup kita. Next, kita mau yang pertama, ini hal-hal yang tidak kekal ya Bapak Ibu. Keluarkan aja ayatnya. Oke. Yang pertama, ternyata hidup ini hanyalah sementara. Siapa di sini yang mengasihi hidupnya banget, menjaga hidupnya, takut mati? Ada yang di sini? Mungkin setiap kita takut yang namanya kematian, takut yang namanya ditinggal sendiri, takut yang namanya hidup ini kesepian dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan mengajarkan ini, hidup ini hanya sementara. Bahkan ayatnya di situ bilang apa? Mazmur 90 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Masa hidup kami dan jika kami kuat dan kebanggaannya adalah sebab
Wow, cuma 70 atau 80 tahun. Tadi pagi saya sempat bercanda sama istri saya. Kira-kira umurnya udah berapa? Udah segini. Oh, udah hari Sabtu. Istilahnya Sabtu itu hari yang ke-70, Jumat itu hari kelima ya. 6 itu berarti Sabtu. Minggu hari ke-7. Wah, dikit lagi tuh kayak. Saya hanya bercanda Bapak Ibu, tapi ternyata firman Tuhan bilang dengan jelas kalau kita bertahan di dunia ini hanya 70 sampai 80 tahun. Kalau ada yang lebih dari itu, puji Tuhan. Amin. Ada yang lebih dari 80 tahun di sini Bapak Ibu? Mungkin yang di bawah ya, mungkin ada ya di bawah ya. Tapi percayalah, ketika kita hidup di dalam Tuhan, itu semuanya akan menjadi luar biasa. Jadi bukan soal berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi apa yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Betul Bapak Ibu? Kalau kita mungkin hidup, oh saya bangga umur saya sudah 100 tahun. Tapi kalau ketika kita ditanya, 100 tahun itu ngapain? Kalau mungkin anak-anak ditanya, umurmu berapa? Saya masih 11 tahun. 11 tahun itu ngapain? Oh saya sudah bikin persekutuan doa di sekolah, setiap hari bantu mama saya, tiap hari baca Alkitab. Wah luar biasa itu Bapak Ibu ya. Ketika saya melayani banyak anak youth kemarin, saya di Pelita Kasih melayani satu retreat Bapak Ibu. Dan saya tanya, siapa di sini yang punya jam doa? Waduh, yang angkat tangan hanya satu. Dan itu wah saya bilang gini, waduh teman-teman bagaimana kita bisa hidup di dalam Tuhan kalau kita berdoa aja nggak pernah. Saya pengen tahu Bapak Ibu punya jam doa di rumah? Puji Tuhan. Setiap kita pasti ada jam-jam doa. Saya nggak peduli mau pagi, mau siang, mau malam, mau tempatnya dimanapun ya. Mau lagi naik motor kita nyembah Tuhan itu bisa. Saya berapa kali ngalamin nyembah Tuhan itu waktu di motor Bapak Ibu. Hadirat Tuhan kerasa banget. Nggak harus kita tutup pintu di kamar, tempat yang kusuk itu nggak perlu. Dimanapun Tuhan ada dan percayalah Tuhan kita itu maha hadir. Amin. Pak Denny udah bilang bahwa Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa, tetapi dia paling gampang ditemui. Betul? Kalau orang di dunia ini punya kekuasaan semakin tinggi, semakin susah ditemuin. Mungkin presiden kita lagi di Magelang, tapi apakah Bapak Ibu dengan gampangnya bisa bertemu Pak Prabowo hari ini? Tidak, karena kekuasaannya gede. Semakin besar kekuasaan orang di dunia ini semakin sulit ditemuin. Tetapi kita punya Tuhan, semakin kuasanya besar, kita mengakui kuasanya semakin besar, semakin gampang kita menemui Tuhan. Cukup kita dengan berdoa, datang sama Tuhan, nyembah Tuhan, baca firman tiap hari, itu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, hidup kita ternyata cuma sementara Bapak Ibu. Tapi kalau kita diberi anugerah Tuhan untuk lebih dari 80 tahun, percayalah itu semuanya kasih karunia Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kita udah udah 80 tahun tapi masih sehat, itu luar biasa. Kemarin saya ketemu saudara kami yang di mana? Di Jakarta sana, udah 80 lebih ya. Tapi masih sehat, masih semangat. Saya cuma tanya, kuncinya apa? Memuji Tuhan. Cuma itu Bapak Ibu. Jadi berapapun usia kita, ketika kita isi hidup kita kepada Tuhan, kita akan diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi, hidup ini hanya sementara ternyata. Di ayatnya yang di Mazmur 90 ayat 5-6 dikatakan, engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Ternyata hidup kita itu cuma seperti mimpi. Ada di sini yang bermimpi berhari-hari, ada yang tidur bermimpi sampai berhari-hari, enggak ada ya Bapak Ibu. Saya percaya mimpi itu paling lama itu, kalau kita tidur mungkin paling lama 1-2 jam itu udah luar biasa. Ada di sini yang mimpi seharian, atau mimpi seumur hidupnya, ada. Kalau kita mimpi seumur hidup berarti kita nggak hidup Bapak Ibu. Ternyata mimpi itu nggak bisa lama, seperti hidup kita, nggak lama Bapak Ibu. Atau seperti ini tanaman, pagi berkembang, terus bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Atau juga digambarkan seperti embun, pagi kelihatan indah, seger gitu ya, tapi kena matahari langsung hilang. Demikian hidup kita. Jadi kalau kita mau bilang hidup kita itu kekal, ternyata tidak. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan hidup ini adalah sementara. Bilang kiri kanan, hidup kita hanya sementara. Amin. Terus yang kedua kita mau belajar Bapak Ibu. Saya akan cepat karena saya ada 100 poin di sini ya. Siap 100 poin Bapak Ibu? Oke, yang kedua. Sesungguhnya kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Saya pengen tanya Bapak Ibu, siapa orang paling kaya di dunia ini? Ada yang tahu? Kalau survei terbarunya itu saya lupa, tapi dulu Bill Gates, ada Bill Gates.
Terus sekarang itu ada atasnya lagi, saya lupa namanya siapa. Siapa? Oh susah banget suara. Ya itulah pokoknya. Kayaknya minta ampun, duitnya itu mungkin kalau dibilang tidak berseri ya. Tapi pertanyaannya apakah itu kekal Bapak Ibu? Ternyata tidak. Apakah itu sesuatu yang tidak akan pernah hilang dalam hidupnya? Ternyata tidak. Saya ketemu dengan banyak orang kaya di dunia ini Bapak Ibu, bukan terkaya, tapi banyak orang kaya. Mungkin salah satu yang terkaya di kampung saya di Kediri sana, dia cuma bilang uangku itu hanya sementara. Ketika aku khawatir uang itu nggak bisa menolong. Ketika saya sakit uang itu tidak bisa menolong. Saya bisa beli keselamatan itu nggak bisa. Ternyata kita di dunia ini tidak memiliki apapun Bapak Ibu. Saya pengen tanya, apa yang menurut Bapak Ibu paling berharga di hidupmu? Apa Bapak Ibu? Apa sesuatu yang paling berharga yang kita anggap benda atau warisan apa yang kita miliki paling berharga? Apakah itu kekal? Ada yang bilang gini, anak itulah harga paling barang kok barang sih? Sesuatu yang paling berharga. Tapi ketika anak itu udah nikah, ninggalin kita juga kadang ya. Melisa sekarang udah nggak di Kalinegoro, udah di Semarang kan ya, berpindah. Atau siapa lagi? Mungkin kita punya anak lagi, anaknya Pak Ari sekarang Dito di Surabaya, tidak stay di sini. Mungkin ini paling berharga, tapi tidak selalu ada bersama dengan kita. Ternyata kita itu tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Dikatakan begini di Wahyu 3 ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Keras banget firman ini Bapak Ibu. Perlu satu sesi sendiri sebenarnya membahas ayat ini Bapak Ibu. Suatu kenyataan yang luar biasa Bapak Ibu. Ternyata kekayaan kita itu enggak ada apa-apanya. Apa yang kita banggakan yang mungkin harta benda yang kita miliki itu ternyata tidak kekal Bapak Ibu. Ternyata kita di dunia ini enggak memiliki apa-apa. Jadi yang pertama ini kita mau belajar sesuatu yang tidak kekal dalam hidup kita. Mungkin ada di sini yang bangga dengan kekuatannya. Wah, waktu masih muda mungkin sebagai olahragawan kuat. Angkat berapa kilo pun kuat ya. Mungkin binaraga itu bisa ngangkat ratusan kilo. Angkat besi, angkat besi. Tapi apakah itu bertahan selamanya? Ternyata tidak. Ketika mereka mulai tua, kekuatan itu hilang. Dulu Cristiano Ronaldo kalau ngejar bola kencang banget. Sekarang udah mulai berkurang. Messi, siapapun atlet itu ketika muda kuat banget, tapi ternyata ketika tua berkurang juga Bapak Ibu. Oke, next kita yang ketiga, saya akan lebih cepat karena banyak poinnya. Yang ketiga, ini dibilang saat kematian menentukan siapa kita. Sekali lagi berhubungan dengan yang pertama, hidup kita enggak kekal. Di sini dikatakan Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dari hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Sekali lagi Bapak Ibu. Saya dulu punya cita-cita ketika saya mungkin meninggal nanti, di nisan saya boleh ditulis hambanya Tuhan. Saya pengennya ditulis itu hambanya Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Di sini jelas dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Apa yang mungkin kita miliki hari-hari ini ternyata itu tidak lebih penting. Pada saat kita mati, ya kita mati Bapak Ibu. Saat kematian menentukan siapa kita. Di sini dibilang finishing well, bagaimana hidup kita bisa finish dengan baik. Ketika kita mungkin ada yang bilang gini, saya itu udah berjuang seumur hidup untuk cinta Tuhan, tapi di akhir hidupnya menggadaikan Tuhan atau menjual nama Tuhan. Saya punya dulu teman sama-sama pelayanan dengan saya, dari kecil kita belajar sama-sama melayani. Akhirnya waktu dia butuh yang namanya jodoh Bapak Ibu, dia menjual Tuhan, meninggalkan Tuhan demi cinta. Anak-anak muda jangan tinggalkan Tuhan, amin. Apapun itu, seganteng apapun, secantik apapun, percayalah itu tidak akan menjamin hidupmu. Tapi yang menjamin hidupmu adalah Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, kita mungkin seumur hidup kita boleh cinta Tuhan, tapi jangan sampai di ending kita malah ninggalin Tuhan.
Mungkin keadaan kita yang membuat kita meninggalin Tuhan. Saya pernah satu teman saya itu, bukan teman, seseorang yang lebih tua dari saya kenal di Pare itu. Ketika dia ditawari jabatan, syaratnya cuma satu, tinggalin Tuhan. Ketika dia mau berpindah dari satu keyakinan yang itu, jabatannya akan naik. Apa yang terjadi? Karena dia tidak tahan Bapak Ibu, dia akhirnya pindah. Pada saat kematiannya sangat mengenaskan Bapak Ibu. Apa yang dianggap penting itu, jabatan, kekuasaan itu hilang semuanya. Karena dia menjual Tuhan. Jadi kita harus bertahan sampai akhir hidup kita. Dan kita boleh gini, disebut anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Bilang kiri kanan, engkau anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk, yang berikutnya, yang keempat. Semua yang terlihat ternyata sementara. Sekali lagi, semua yang terlihat ternyata sementara. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memerhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, ada yang pernah lihat Tuhan? Ada yang pernah ketemu Tuhan secara langsung? Visual, kelihatan? Ada? Ada di sini Bapak Ibu? Saya dulu pernah, ketika saya sudah di ujung tanduk ya, istilahnya sudah di ICU, karena satu hewan kecil, karena nyamuk Bapak Ibu, saya masuk ICU dan itu hampir saja finish saya ya. Dan ketika saya itu ketemu Tuhan itu, saya nggak bisa lihat wajahnya loh, cuma lihat cahaya yang terang sekali. Dan saya nggak bisa lihat tuh Bapak Ibu, tapi saya bisa merasakan kasihnya. Jadi mungkin apa yang kita bisa lihat dari hari ini, mungkin kita bisa ngelihat presiden, itu sesuatu yang wow. Mungkin Bapak Ibu di sini punya pernah ketemu dengan presiden atau ketemu dengan siapa ya yang ketemu dengan gubernur. Ada yang pernah ketemu gubernur? Ada yang pernah ketemu wali kota? Ada yang pernah ketemu kepala desa? Atau Pak RT? Pak RT, sesuatu yang luar biasa. Mungkin itu kelihatan orang ini berkuasa, kuat, tetapi itu semuanya hanya sementara. Bahkan Pak Jokowi yang dibilang memiliki tingkat kepercayaan sampai akhir itu sekitar 70 berapa persen, kekuasaannya juga enggak kekal Bapak Ibu. Dia harus turun tetap. Dan itu hanya sementara. Segala sesuatu yang kita lihat hari ini ternyata hanya sementara. Ketika dulu saya kecil bisa melihat teman-teman saya, mereka bermain kemana-mana, kita main bersama-sama. Tapi hari-hari ini saya nggak bisa melihat mereka, kita udah beda tempat. Meskipun sekarang ada teknologi bisa video call dan sebagainya, itu tidak bisa kekal Bapak Ibu. Sekali lagi, kekuasaan apapun yang kita lihat tidak kekal. Saya dulu ketika jalan ke rumah saya di Kediri itu, saya pernah melihat satu gedung yang tinggi, ya. Meskipun nggak setinggi yang di Jakarta, tinggi banget. Tapi ketika terjadi gempa, hancur Bapak Ibu. Mungkin kita pernah lihat gedung-gedung bertingkat yang tinggi, kena gempa, hancur. Itu sesuatu yang kelihatan. Banyak sekali mungkin kita melihat sesuatu, tapi yang kita banggakan mungkin yang wah kita gaya, wah itu luar biasa ini gini dan sebagainya. Tapi ternyata itu enggak kekal, hilang semuanya Bapak Ibu. Dan itu hanya sementara. Sekali lagi, segala sesuatu yang kelihatan itu tidak kekal. Tetapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Mungkin kita nggak bisa melihat Tuhan langsung di depan kita gitu ya. Mungkin kalau Tuhan datang ke depan kita, kita mungkin bisa kaget langsung, wah gitu ya. Tapi sekali lagi, ketika itu tidak terlihat, Tuhan tidak terlihat dalam hidup kita, tetapi Dia ada dalam hidup kita, amin. Dia tinggal dalam hidup kita. Saya punya satu pertanyaan kemarin ke teman-teman remaja saya waktu retreat itu. Saya tanya, Tuhan itu tinggal atau hadir dalam hidupmu? Pertanyaan yang sama yang saya pengen ajukan ke Bapak Ibu. Tuhan itu tinggal atau hadir dalam hidup kita? Tinggal atau hadir? Yang bilang tinggal boleh angkat tangan. Oke, yang bilang hadir boleh angkat tangan. Yang tidak angkat tangan? Ngapain gitu ya? Kayak lagi, Tuhan tinggal atau hadir dalam hidup kita? Tinggal ya. Kalau saya bilang tinggal karena apa? Kalau hadir itu dia bisa datang, bisa pergi. Mungkin kita bisa bilang, saya itu tidak tinggal di gereja ini karena saya hadir hari Minggu, paling banyak mungkin Rabu waktu komsel atau waktu kita ada doa, kita datang, kita hadir, tapi kita tidak tinggal di sini. Yang tinggal di sini siapa?
Pak Denny, Ibu Febe. Iya dong. Kita nggak setiap hari di sini. Kalau kita dibilang gini, kita tinggal atau hadir di rumah kita? Tinggal dong, karena kita setiap hari di situ. Berapa jam kita di rumah kita? Mungkin kita bilang, saya kan kerja ke sana. Iya, tapi tetap balik ke rumah itu. Itu dibilang tinggal. Makanya saya selalu berdoa gini, biarkan Tuhan tinggal dalam hidupmu. Jangan biarkan Tuhan hanya hadir Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya gini, ketika Tuhan tinggal dalam hidup kita, apakah kita istilahnya apa? Ngobrol dengan Tuhan atau kita cuma membiarkannya? Atau dicuekin Tuhan itu? Seringkali ada banyak orang ngomong gini, aku nggak ngerasain Tuhan. Loh, pertanyaannya gini, Tuhan itu tinggal atau hadir dalam hidupmu? Kalau Tuhan tinggal dalam hidupmu dan engkau menyerahkan hidupmu dan engkau tidak mencuekin Tuhan, Tuhan ada. Tuhan itu untungnya bukan kayak kita. Mungkin kalau kita datang di satu tempat kita dicuekin, kita malas, kita pergi. Tapi Tuhan itu sekalipun kita cuekin, dia tetap tinggal dalam hidup kita loh. Pada saat kita butuh Tuhan, kita panggil Tuhan, Tuhan hadir. Tapi pertanyaannya gini, seberapa sering kita nyuekin Tuhan? Seberapa sering kita biarin Tuhan dalam hidup kita? Tidak berfungsi dalam hidup kita. Sekali lagi, apa yang tidak kelihatan itu kekal. Mungkin kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi kita bisa merasakan kasih dan kekuatan Tuhan. Amin. Boleh bilang kiri kanan, Tuhan itu baik dalam hidup. Oke, yang kelima, saya akan cepat, masih banyak poin nih. Oke, yang kelima, yang tidak esensi di dunia ini akan lenyap. Kita udah bahas ya tadi apa yang sementara dalam hidup kita, kematian dan sebagainya. Apa yang ternyata hidup kita, apa yang kita miliki itu tidak sementara, hanya sementara Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang tidak esensi di dunia ini akan lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya punya satu pertanyaan Bapak Ibu, siapa yang di sini pengen kaya? Satu, boleh, oke. Ada lagi yang pengen kaya? Wih, loh beneran loh ini. Siapa yang pengen kaya? Kok jadi nggak ada? 1, 2, 3, 4. Mungkin di hati kita malu kita mau jawab, siapa yang pengen kaya? Tangannya gini, iya apa enggak ya? Boleh kaya apa tidak ya? Tapi percayalah satu hal, ketika kita ingin kaya Bapak Ibu, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Kita menghalalkan segala cara. Kita melakukan apapun, sekalipun itu bertentangan dengan Tuhan. Ketika keinginan kita itu lebih besar daripada keinginan Tuhan dalam hidup kita, itu yang berbahaya. Ingin kaya itu enggak salah. Tapi yang benar itu adalah biarkan Tuhan yang pengen kaya buat hidup kita. Tuhan itu lebih tertarik merubah hidup kita, baru keadaan kita. Coba kita pikirkan, tiba-tiba nih misalnya tiba-tiba Pipin itu kaya langsung tiba-tiba dapat duit jebret gitu. Wah, siap enggak kira-kira Pipin? Enggak siap. Mau dikasih mobil, dikasih helikopter, wah enggak punya parkiran. Dikasih mobil, wah belum punya SIM. Dikasih mobil, belum ada yang disetirin. Wah ya, sendiri maksudnya masih single ya, misalnya kayak gitu. Atau mungkin Bapak Ibu kita ya, misalnya kita pengen sesuatu terus tiba-tiba Tuhan kasih, Tuhan aku pengen punya helikopter, tiba-tiba datang, brak. Siapkah hidup kita? Atau kita tiba-tiba gini, Tuhan aku pengen kaya, dikasih duit, datang dari atas, berkarung-karung duit. Apa yang terjadi? Kalau kita tidak siap, kita tidak di dalam Tuhan, kita jadi nakal. Seringkali ya Bapak Ibu, saya ngomongin pria karena saya pria itu semakin kaya biasanya semakin nakal. Setuju dengan saya? Tapi ada satu statement lagi, ketika wanita semakin nakal dia semakin kaya. Yang tahu aja maksudnya ya, jangan yang lain kalau nggak tahu jangan tanya ya. Loh, serius Bapak Ibu, ketika pria itu semakin kaya, kebanyakan dia semakin nakal. Karena ketika dia nggak punya karakter yang benar di dalam Tuhan, kekayaan itu akan membuat dia semakin jatuh, malah jatuh dalam dosa. Bahaya Bapak Ibu ya. Sekali lagi bilang kiri kanan, hidup di dalam Tuhan. Oke, berikutnya yang kedua,
2 Petrus 3 ayat 10, tetapi hari ini Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari-hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bahkan dunia ini enggak kekal Bapak Ibu. Suatu kali akan terjadi yang namanya kiamat, semuanya hilang, hancur. Pernah lihat filmnya apa itu Bu dulu? 2012 ya, kiamat 2012. Wah, kayak ada bara api jebrah, semuanya hancur di dunia ini. Ternyata bumi ini juga enggak akan kekal Bapak Ibu, hanya sementara. Terus yang berikutnya 2 Petrus 3 ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ngeri loh, segala sesuatu yang kita lihat hari-hari ini akan hancur. Mungkin kita kalau sekarang masih bisa melihat gedung gereja ini, kita bisa melihat kemarin gedung Akmil yang gede banget, bagus sekali, ada patung-patungnya, ada apa ya? Kalau saya datang ke gereja yang gede di Surabaya dulu, saya pernah datang di GMS, wah soundnya bagus semua dan sebagainya. Tapi itu enggak kekal Bapak Ibu. Itu semuanya bisa hancur. Coba sekali lagi bilang kiri kanan. Apa yang kekal dalam hidupmu? Ya lagi, apa yang kita lihat di kiri kanan kita, apakah itu kekal? Ternyata tidak. Nah, itu hal-hal yang bersifat sementara atau tidak kekal. Tapi kita mau belajar sesuatu yang kekal, sesuatu yang esensi. Esensi itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup kita ya Bapak Ibu ya. Lebih penting mana? Tubuh kita atau makanan? Ayo. Lebih penting mana? Tubuh atau makanan? Tubuh dong. Nah, makanya kalau kita lebih bilang penting makanan, makan terus tubuhnya nggak diperhatiin ya, lama-lama bisa melebar ya seperti saya ya. Saya lagi proses Bapak Ibu, makanya saya menghalangi. Makan ini, enak banget, nasi goreng itu enak banget. Tapi saya menjaga itu. Dulu makanan favorit saya, tapi saya belajar untuk menjaga itu. Karena bagi saya, tubuh saya lebih penting dari makanannya. Dan istri saya lebih penting dari makanan itu. Ya. Konsultan kesehatan saya ya, menjagai saya. Ya gitu Pak Andre ya. Nah, ya, kita sesama yang ya. Maksudnya istri-istri kita mungkin melarang kita makan ini dan itu. Mungkin orang tua kita, tenaga kesehatan melarang kita karena apa? Beliau tahu kalau itu tidak baik buat hidup kita. Termasuk Bu Eli sudah menjaga gorengan ya Bu ya, tidak makan lagi. Masih dijaga Bu, hati-hati. Nikmatnya itu hanya sementara ya. Kalau kita sakit, sakitnya itu bisa panjang. Kita mau belajar hari ini. Yuk bilang kiri kanan, yuk sehat di dalam Tuhan. Amin. Siapa lagi di sini ya? Bu Ari. Yang sering kuliner, saya ngelihat statusnya Bu Ari itu bikin ngiler, selalu statusnya kuliner dan kuliner ya. Nikmati hidup ya. Tapi jangan kebablasan juga nikmatin hidup ya. Kalau perlu ajak-ajak kita Bu maksudnya. Jangan sendiri. Oke, next kita mau yang keenam. Apa yang esensi dalam hidup kita? Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang esensi. 1 Korintus 3 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ternyata 3 hal ini yang paling esensi dalam hidup kita. Pertanyaannya, masih punyakah iman kita dalam hidup kita? Coba tanya kiri kanan, punya iman enggak? Ketika saya tanya ini Bapak Ibu, punya iman enggak? Terus kemarin satu orang itu bilang, punya Kak. Loh, oh iya toh, apa buktinya? Iya, papa saya namanya Iman. Bukan itu maksudnya, iman adalah sesuatu yang kita percayai sekalipun kita belum melihat. Dan saya bertanya ini Bapak Ibu ya, kemarin saya tanya ini juga. Lebih penting mana, iman yang besar atau iman yang benar? Siapa yang bilang iman yang benar lebih penting? Wih, benar, keren. Karena gini Bapak Ibu, iman yang besar, ketika sesuatu yang dia imani tidak terjadi, dia bisa kecewa, dia bisa tinggalin Tuhan. Tetapi iman yang benar berkata gini, sekalipun apa yang saya imani tidak terjadi, saya percaya Tuhan memiliki sesuatu yang lebih baik buat hidup kita. Amin. Saya dulu berharap ya badan saya six pack. Wah, iman saya badan saya six pack. Ternyata Tuhan bilang gini, lebih baik one pack, lebih simple.
Kalau dibuat tidur enak Bapak Ibu. Nggak perlu kasur tambah. Nggak gitu maksudnya ya. Yang penting mau badanmu seperti apa, yang penting sehat. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, iman yang benar itu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Bukan iman hanya iman yang besar. Kalau kita hanya punya iman yang besar dan itu tidak terjadi dalam hidup kita bisa menyerah, kita bisa kecewa. Tetapi ketika kita memiliki iman yang benar, sekalipun itu tidak terjadi, sekali lagi, Tuhan punya rencana yang lebih indah buat kita. Amin. Bilang kiri kanan, imanmu besar atau iman yang benar? Adik-adik punya iman yang besar atau benar? Imannya apa adik-adik? Pengen punya iman yang seperti apa? Iman yang benar. Contohnya apa? Nah, yang mungkin sekarang masih SD pengen sekolah di SMP Pantai Kosta misalnya. Lu banyak alumni di sini ya kan? SMA-nya pengen di SMA 1, SMA Negeri 1 ya. Istri saya soalnya sekolah di situ. Mungkin ada sekolah-sekolah yang kita favoritkan. Anak-anak itu biasanya pengen, wah aku pengen sekolah di sini, pengen di sekolah di sini. Kalau kita punya iman yang benar di dalam Tuhan, itu akan terwujud. Amin. Pengen jadi juara kelas, akan terwujud, gampang. Segala sesuatu bisa kalau kita di dalam Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kita bisa. Amin. Yuk, berikutnya. Di sini dikatakan tinggal tiga tadi ya, iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya pengharapan, hidup kita akan mati Bapak Ibu. Hidup kita akan sia-sia. Dan yang terakhir adalah kasih. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang kita mau bahas yang pertama, mengapa iman hal yang esensi? Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percaya Allah itu ada Bapak Ibu? Amin. Sekalipun kita mungkin tidak pernah bisa melihat Tuhan itu wujudnya seperti apa sih? Dan percayalah Tuhan itu wujudnya seperti yang ada di kiri kananmu. Amin. Coba lihat kiri kanan. Itulah wujud Allah. Karena apa? Kita diciptakan serupa dengan Allah. Tapi serupa itu bukan bilang gini ya, mukanya sama, bentuk badannya sama, tidak. Tapi kita memiliki sifat seperti Allah, karakternya seperti Allah. Pertanyaannya, Tuhan itu suka berbohong atau tidak berbohong? Tidak berbohong, Tuhan itu jujur. Tuhan itu mengasihi atau menyakiti? Tuhan itu suka memberi atau pelit? Tuhan itu berbuat jahat atau berbuat baik? Coba kita lihat kiri kanan kita. Apakah dia seperti Allah atau seperti yang lain ya? Saya percaya semuanya seperti Allah, amin. Amin. Pertanyaannya cuma gini, di kirimu itu orang yang baik atau sangat baik? Oh iya dong, kita harus mengimani bahwa orang-orang di sekitar kita adalah orang yang baik atau bahkan sangat baik. Karena apa? Enggak ada orang yang buruk itu sebenarnya. Karena desainnya Allah menciptakan kita adalah baik. Saya pengen tanya, saya pernah tanya ini, lebih gampang berbuat baik atau berbuat jahat? Kok tetap jahat sih, ya ampun. Sekali lagi pertanyaannya, lebih gampang berbuat baik atau jahat? Baik dong Bapak Ibu. Kita diciptakan desainnya itu baik gitu loh. Ada kemungkinan kalau orang menjawab lebih gampang berbuat jahat. Satu, dia pelaku. Oh, ya ampun. Yang kedua, dia adalah korban. Duh, ya. Jadi dua hal itu Bapak Ibu. Ketika orang menjawab gini, lebih gampang berbuat jahat, ternyata cuma dua pilihannya. Dia pelaku atau dia korban. Dua-duanya. Korban yang melakukan kejahatan, pembalasan, itu berbahaya Bapak Ibu ya. Bilang kiri kanan, kita diciptakan baik. Engkau orang yang baik. Loh iya dong. Kita harus bisa meyakinkan orang di sekitar kita di dalam gereja ini sebelum kita keluar meyakinkan orang lain. Amin. Kita lihat wajahnya, yuk lihat kiri kanan bilang gini, kamu orang yang baik. Makanya pulang gereja traktir saya. Enggak bercanda. Kalau itu jangan, oke. Oke, kita mau next. Mengapa iman hal yang esensi? Sekali lagi. Kok jadi kesana ya? Ibrani 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya.
Ternyata apa yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan adalah iman kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, iman itu penting dalam hidup kita. Iman itu lebih penting daripada makananmu, iman itu lebih penting daripada hobimu. Tapi kalau hobinya membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu bagus. Tapi kalau hobi kita cuma jalan-jalan gak jelas itu, jangan ya Bapak Ibu. Jangan ya adik ya gitu ya. Tapi sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak bicara boleh atau tidak boleh, tetapi berguna atau tidak. Kalau kita anggap itu tidak berguna ya jangan dilakukan. Sekalipun boleh. Tidur seharian itu boleh apa tidak? Boleh. Bangun siang boleh? Boleh. Tapi pertanyaan itu berguna atau tidak gitu toh, ya. Berguna untuk kesehatan. Tapi percayalah Bu, kalau tidur lebih dari 8 jam, ngilu badan kita, lemes tambahan, betul? Ada yang saya mau tantang di sini tidur 24 jam, ada yang berani? Beberapa orang, tapi kebanyakan tidak itu. Itu bicara kebiasaan sih. Oke, next. Saya akan lama di situ nanti ya. Oke, mengapa iman yang hal esensi yang berikutnya? Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sekalipun kita mungkin tidak melihat apa yang baik di depan kita, belum melihat. Minggu lalu Mbak Teni bilang apa? Sudah tapi belum. Mungkin kita melihat keadaanku masih seperti ini, buat apa beriman gitu ya. Badan saya masih segini, buat apa beriman punya six pack? Belum. Tapi Tuhan bilang belum waktunya gitu ya. Mungkin pada waktunya akan six pack ya. Wah, saya membayangin badan saya six pack gitu ya. Wah. Jangan. Saya dulu pernah satu kali waktu di Kediri, badan saya benar-benar kurus Bapak Ibu. Habis sakit itu kelihatan kurus banget. Turun berat badan, tapi kelihatan makin tua. Terus ada yang bilang gini, pendeta saya malah bilang gini, kamu tuh kalau kurus jelek, lebih baik yang besar, biar kamu kelihatan lebih keren. Karena firman-Nya bilang gini, hendaklah kamu semakin besar, bukan semakin mengecil. Bukan membela diri ya Bapak Ibu ya, tapi yang penting sehat. Amin. Di sini katakan sekali lagi, sekalipun kita belum melihat seperti Abraham ini, dia belum melihat. Apakah Abraham melihat kita hari-hari ini? Enggak loh. Waktu itu apakah dia melihat, wah Bu Fitri itu ternyata keturunanku? Enggak. Abraham belum bisa melihat gitu ya. Coba kita bayangin kalau Bu Fitri itu cucunya Abraham gitu ya. Enggak. Atau Pak Win itu keturunannya Abraham. Kalau kita lihat V itu benar keturunannya Pak Win sama Bu Fitri. Kelihatan kan ya. Karena itu kelihatan. Tapi apakah Abraham dulu melihat keturunannya? Tidak Bapak Ibu. Tetapi dia mengimani bahwa dia akan menjadi bapak bangsa yang besar. Bahkan tiga agama ya. Kristen, Katolik, Islam mengaku dia sebagai bapak orang beriman. Itu keren banget. Ibrani 11 ayat 1 dan 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penting ini Bapak Ibu. Kalau kita punya iman ini, percayalah kita sudah terima sekalipun kita belum melihat. Kita sudah terima rumah kita sekalipun sekarang masih ngontrak. Kita sudah terima mobil kita sekalipun hari-hari ini kita naik angkot mungkin. Kita sudah menerima yang namanya kita jadi menteri sekalipun hari-hari ini kita masih sekolah ya adik-adik ya. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. V tiba-tiba jadi menteri pemberdayaan wanita. Wah, misalnya Bu Fitri jadi menteri seni dan budaya. Pak Ardi jadi menteri ekonomi kreatif. Wah, kan sebagai pengusaha yang kreatif ya. Keren banget ya. Pak Tony menteri transportasi. Wah. Bu Eli menteri hukum dan HAM. Atau jadi menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani. Mirip-mirip gitu ya. Jadi menteri keuangan. Oh, imam besar. Iya, betul. Karena sudah lewat masanya. Tapi kalau anak-anak ini masih mungkin, ya. Siapa lagi di sini? Menteri Agama, ada yang mau jadi menteri agama? Mas Daniel mungkin jadi menteri agama.
Oh, saya jadi presiden aja deh. Presiden. Jangan diteruskan. Oke, berikutnya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Percaya bumi ini diciptakan Tuhan? Percaya dong, siapa lagi? Meskipun ada teori, bumi itu dari sesuatu yang kecil berkembang jadi ada teori ini, ada dari Big Bang dan sebagainya. Wah, bodoh amat. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menciptakan dunia ini. Semesta alam. Kalau di Zoom gitu ada videonya, kita itu hanya satu titik gitu. Semakin gede. Bumi yang kita lihat gede banget ternyata kecil. Saya pernah ditanyai, Kak, seberapa besar Tuhan itu? Puji Tuhan waktu itu saya dekat bandara, saya lihat. Kamu bisa lihat pesawat itu? Gede apa kecil? Kecil Kak, cuma segitu, setitik. Akhirnya saya ajak dia ke bandara, masuk bandara. Kamu lihat pesawat itu besar atau kecil? Besar ternyata Kak, sangat besar. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Tergantung perspektif kita melihat Allah seperti apa. Kita bisa melihat Allah itu kecil karena kita tidak dekat dengan beliau. Tapi kita dekat dengan Tuhan, kita akan melihat betapa besarnya Tuhan, betapa dia berkuasa atas hidup kita, dan betapa dia sangat luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita melihat gini, kalau hari-hari ini kita mungkin melihat Tuhan itu biasa ya, enggak. Ternyata itu cara pandang kita melihat Tuhan. Iman kita hanya iman yang biasa-biasa aja. Tetapi kita memiliki iman yang benar di dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa, besar dalam hidup kita. Amin. Bilang kiri kanan, bagaimana engkau memandang Tuhan? Besar atau kecil? Besar dong ya. Oke, yang berikutnya setelah bahas iman kita bahas tentang pengharapan. Mengapa pengharapan ada hal yang esensi? Di situ dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Udah pernah lihat sauh Bapak Ibu? Ada yang tahu sauh itu apa? Jangkar Bapak Ibu. Kalau kita naik kapal laut, ada jangkar yang besar itu ditancepin. Gunanya jangkar apa? Supaya ketika perahu kita kena ombak, tidak terseret. Tidak seret maju atau mundur atau kemana. Demikian hidup kita. Kalau kita punya pengharapan, iman kita, hidup kita tidak gampang digoyahkan. Saat kita nggak punya pengharapan Bapak Ibu, hidup kita itu gampang digoyahkan Bapak Ibu. Alah ngapain ikut Tuhan? Tuhan lo nggak bisa memenuhi kebutuhanmu. Buktinya sampai sekarang kamu beli makan aja mikir. Mau beli ini mikir. Mau beli handphone mikir, dilihat labelnya harga. Mau beli pakaian dilihat labelnya harga. Ada yang punya cita-cita beli apapun tidak lihat label harga, ada? Ada, saya juga Bapak Ibu ya. Kalau saya cuma lihat ukurannya. Kalau ukurannya cocok baru dilihat harganya. Kalau harganya tidak cocok ya sudahlah, mungkin belum waktunya. Tapi kalau kita punya sauh yang kuat, iman pengharapan kita di dalam Tuhan, kita nggak akan terombang-ambingkan. Kita tidak mudah mendengar apa kata dunia. Dunia bilang apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu jahat, atau Tuhan itu tidak ada. Banyak dunia bilang Tuhan itu tidak ada. Satu kali teman saya itu punya orang tua ateis. Orang tuanya cuma bilang gini, coba kamu minta kepada Tuhanmu, minta permen sama Tuhan, dikasih enggak? Kayak dia mau doa kayak gini, Tuhan beri aku permen, enggak dapat. Terus orang tuanya bilang gini, coba minta sama mama. Mama aku mau permen, dikasih. Dia mau gambarkan gini, bahwa Tuhan itu tidak ada. Gambarnya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Sekalipun mungkin kita minta hari ini tapi tidak terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, suatu saat akan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berpengharapan sesuatu Bapak Ibu, pilihannya cuma 3. Ketika kita berdoa pilihannya cuma 3. Tuhan setuju, dikasih. Yang kedua, jangan dulu atau menunggu. Yang ketiga, tidak. Dulu waktu saya masih belum nikah Bapak Ibu, saya mendoakan, wah saya pengen nikah sama dia. Tapi ternyata Tuhan bilang, tidak. Tapi Tuhan gantikan dengan yang luar biasa, amin. Sesuatu yang lebih dari apa yang saya harapin. Sesuatu yang tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar, itu terjadi dalam hidupnya. Ya bener loh, saya kan gak pernah lihat dia dulu. Tiba-tiba ketemu, kenalan, dan Tuhan tumbuhkan benih kasih itu, dan kita dipersatukan.
Saya kan nggak pernah lihat kecilnya seperti apa gitu ya. Tiba-tiba udah gede ketemu jadi. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Sekali lagi pengharapan itu penting dalam hidup kita. Coba bilang kiri kanan, punya pengharapan nggak? Apapun pengharapan kita, semuanya taruh sama Tuhan, kasih sama Tuhan. Kalau mungkin di retreat ini saya pasti suruh ngeluarin kertas, tulis apa pengharapanmu ya. 1 tahun ke depan saya punya ini, 2 tahun ke depan saya punya ini, dan 3 tahun ke depan saya punya ini. Dan sebagainya Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa kasih itu penting dalam hidup kita? Bahkan di situ dibilang kasih agape. Next. Oke, mengapa kasih agape penting dalam hidup kita teman-teman, Bapak Ibu? Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 19. Karena kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Ini penting Bapak Ibu. Mengapa kok saya tulis kasih agape Bapak Ibu? Karena itu kasihnya Allah, kasih yang tulus. Kasih yang walaupun apapun, walaupun kita nakal, walaupun kita meninggalkan Tuhan, kasihnya tetap ada dalam hidup kita. Tapi ada juga kasih eros, kasih berdasarkan nafsu. Kasih apa lagi Bapak Ibu? Philia, kasih yang berdasarkan hubungan persaudaraan. Terus kasih apa lagi? Satunya philia, eros, storge, berdasarkan untung dan rugi. Ya biasanya ini dimiliki oleh pengusaha. Kalau kamu menguntungkan, aku mengasihimu. Kalau tidak menguntungkan, bye-bye, kita tidak berteman gitu ya. Tapi kita mau memiliki kasih agape dalam hidup kita, amin. Kasih yang walaupun apapun, sekalipun orang-orang di sekitar kita jengkelin minta ampun, bencek no kalau anak-anak bilang sekarang, bencek no arek gue ya. Tapi kita tetap mau mengasihi. Coba lihat kiri kanan, apakah dia layak untuk dikasihi? Ya dong, pasti dong. Pertanyaan dengan kasih yang seperti apa Bapak Ibu? Miliki kasih agape dalam hidup kita. Sekali lagi, kasih itu adalah hal yang paling penting. Bahkan ayat tadi bilang tinggal 3 hal itu, iman, kasih, dan pengharapan. Dan yang terpenting diantaranya adalah kasih. Kasih itu kekal Bapak Ibu. Iman dan pengharapan kita ketika kita ada di surga nanti tidak berlaku. Karena kita udah ketemu Tuhan, kita harapan iman kita udah diwujudkan. Tapi kasih itu tetap ada. Dan sekali lagi, kasih itu adalah bahasa yang bisa diterima semua orang. Betul? Ketika kita mengasihi orang, mau sejahat apapun orang itu, dia tetap mau nerima kasih kita. Mesekalipun musuh kita, ketika kita mengasihi dia, dia mau terima. Bahasa kasih adalah bahasa yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Semua orang butuh kasih dalam hidup kita, termasuk diri kita. Tinggal kita mau memberi kasih yang seperti apa buat mereka Bapak Ibu. Next, yang berikutnya, mari kita temukan misi. Oh, nggak keluar ya yang di situ. Keluarin aja semua. Jadi 11 ya. Oke. Mari kita temukan misi Bapa. Next, keluarin aja Bapak. Di situ dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Temukan misi Bapa dalam hidup kita Bapak Ibu. Untuk apa kita hidup? Tujuan hidup kita seperti apa? Kita harus menemukan misi Bapa dalam hidup kita. Jadi apa gunanya kita hidup? Itu penting Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanan. Apakah gunanya engkau hidup? Coba ditanya. Apa misi Bapak dalam hidupmu? Ada gak di sini yang punya misi gini? Saya mau menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Amin. Amanat Agung sudah bilang, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ini salah satu misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi kita nggak usah muluk-muluk menjadikan semua bangsa murid kita. Tapi kita mau gini, sebarkan kasih itu buat semua orang. Sekali lagi, Tuhan tidak memanggil kita untuk menyenangkan semua orang. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Sekalipun kita melakukan sesuatu yang baik, belum tentu menyenangkan orang lain. Tetapi ketika kita melakukan hal yang baik, itu bisa memberkati mereka. Waktu saya di KFC Bu Eli, saya coba bilang gini, kasih tidak, hal yang baik itu tidak akan pernah tidak berhasil. Hal baik itu pasti berhasil. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun apa yang kita lakukan itu ditolak, sekalipun apa yang kita lakukan itu dianggap tidak penting, tapi kita tetap mau menjadi orang yang baik. Sekali lagi,
Temukan misi Tuhan dalam hidup kita. Apapun itu. Mungkin kau sebagai pedagang, kau pengusaha, temukan misimu di marketplace itu. Tidak semua harus dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, enggak. Tapi misi Tuhan dalam hidup kita pasti ada. Mungkin kau ditempatin Tuhan di dunia kesehatan, mungkin ditempatin Tuhan di dunia bisnis, di marketplace, dimanapun kita ditempatin, pasti ada misi Tuhan di situ. Dan saya percaya selalu saya berdoa gini, dimanapun anak-anak Tuhan ditempatkan, biarlah mereka boleh jadi berkat dan teladan. Kita punya komitmen, Tuhan, orang lain akan melihat komitmen kita di dalam Tuhan, orang lain akan melihat kasih kita di dalam Tuhan. Dan sekali lagi, kita menjadi suratan yang terbuka, sehingga banyak orang melihat Tuhan dan memuliakan Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimulai dari mana? Dari diri kita. Temukan misi Tuhan dalam hidupmu. Setiap orang pasti punya misi masing-masing dalam hidupnya. Masih semangat Bapak Ibu? Baru poin ke-11 loh, kita 100 tadi, masih 89. Oke, biar kita gak bosan, boleh minta Saudara Pipin bantu saya? Kemarin saya sama Pipin ngikutin satu kegiatan di STT, bukan kami sekolah teologi ya, bukan Bapak Ibu ya. Ada FKUB, Forum Kesatuan Umat Beragama lah itu intinya. Komunikasi kesatuan, oke, koreknya. Oke Bapak Ibu, ini ada gambaran bagaimana hidup kita yang sementara dalam Tuhan, betul? Kosong, tidak ada apa-apanya ya. Kita mau tes bagaimana kalau dia ngalamin yang namanya, boleh bantu? Saya itu paling takut dengan balon dan gini Bapak Ibu, tapi mau ya. Duar. Oke. Ketika hidup kita cuma sementara Bapak Ibu, hidup kita seperti ini. Jangan kaget ya Pin, seperti ini Bapak Ibu. Ketika punya masalah, meletus. Hidup kita nggak ada di dalam Tuhan, hidup kita meletus, mati ya. Kok bisa ya? Yang kemarin nggak mati ya. Oke. Ketika kita hidup kita tahu, yang pertama tadi ketika hidup kita hanya mementingkan yang kelihatan yang tidak sementara. Tapi ketika kita tahu apa yang penting dalam hidup kita diisi firman, hidup kita diberi iman, pengharapan, kasih itu dalam hidup kita. Ketika kita punya masalah seperti ini Bapak Ibu. Sekalipun masalah itu datang, hidup kita gak akan pecah. Digoncangkan, meskipun ada bekas luka mungkin dalam hidup kita ketika kita punya masalah. Tapi kita gak akan pecah Bapak Ibu, tetap kuat di dalam Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu gambaran hidup kita. Ketika kita kuat di dalam Tuhan, itu bahkan kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita melihat apa yang kekal dalam hidup kita. Sekali lagi, apa yang kelihatan itu tidak kekal, tetapi sesuatu yang tidak kekal itu menjadi kekekalan dalam hidup kita. Kita melihat Tuhan dan itu menguatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan kita hari ini Bapak Ibu. Sekalipun mungkin hidup kita tidak baik, hari-hari ini keadaan kita mungkin tidak baik Bapak Ibu. Tapi kita mau rindu, hidup kita mau menjadi berkat bagi semua orang. Hidup kita di Tuhan dan hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Tutup matamu Bapak Ibu, kita mau renungkan firman Tuhan. Bagaimana hidup kita hari-hari ini? Apakah kita lebih mementingkan sesuatu yang tidak kekal dalam hidup kita? Ataukah kita lebih mementingkan sesuatu yang kekal dalam hidup kita? Sekali lagi, segala sesuatu itu hanya sementara. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, hidup kita akan kekal di dalam Tuhan. Tuhan itu kekal dalam hidup kita. Tuhan itu mengasihi hidup kita. Mari sekali lagi Bapak Ibu, miliki iman, kasih dan pengharapan itu dalam hidup kita. Biarkan kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Dan kita mau menemukan Tuhan, misi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya kasih waktu buat Bapak Ibu. Tuhan taruh sesuatu di hati saya Bapak Ibu. Pagi ini, apa engkau boleh mengingat siapapun mungkin, saudaramu, temanmu, atau keluargamu yang hari-hari ini butuh Tuhan, tetapi mereka mulai undur dari Tuhan. Pagi ini mari mulai doakan mereka Bapak Ibu. Percayalah,
Ketika kita berdoa, kita punya iman yang benar di dalam Dia, hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Mungkin kau punya keluarga yang belum mengenal Tuhan. Percayalah janji Tuhan, imani janji Tuhan. Satu orang bertobat, seisi rumahnya akan diselamatkan. Atau kau mungkin melihat hari-hari ini keadaan dunia yang tidak baik, semakin hancur. Tapi percayalah, ketika kita punya iman yang di dalam Tuhan, semua keadaan kita akan dirubahkan. Sekali lagi, Tuhan lebih tertarik merubah hidupmu, baru Tuhan akan merubah keadaanmu. Tuhan lebih tertarik merubah karakter kita, kehidupan kita, baru Tuhan akan merubah keadaan sekitar kita, Bapak Ibu. Jadi apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau rindukan hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang membawa hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau membawa hidup kami Tuhan. Kami persembahkan buat Engkau Tuhan. Allah yang kekal dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati Sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Pertanyaan yang sama yang Tuhan tanyakan kepada saya beberapa tahun yang lalu, Bapak Ibu. Apa yang kita mau berikan buat Tuhan hari-hari ini? Apakah engkau memberikan kekayaanmu? Apakah engkau memberikan kekuasaan yang kau miliki hari-hari ini? Atau engkau hanya membawa hidupmu yang biasa-biasa aja? Atau kau membawa hidupmu yang hancur kepada Tuhan? Tapi percayalah hari ini, Tuhan cuma minta satu hal, berikan hatimu buat Tuhan. Maka Dia akan merubah hidupmu dan Tuhan akan merubah keadaanmu. Apapun yang kita imani hari ini, pengharapan apapun yang ada dalam hidup kita, kasih itu ada dalam hidup kita. Pakai itu tuh Bapak Ibu, untuk kita tetap hidup dalam kekekalan di dalam Tuhan. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Ini yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau berikan buat Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang kekal Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami tidak lagi melihat hal yang sementara dalam hidup kami. Tapi kami mau benar-benar Tuhan, melihat kekekalan itu di dalam Engkau Tuhan. Berikan misimu atas hidup kami Tuhan. Biarkan kami menemukan misi kami Tuhan. Untuk apa kami hidup Tuhan. Bukan hanya sementara Tuhan. Tetapi kami rindu Tuhan. Sekalipun hidup kami sementara Tuhan. Tapi kami mau menggunakannya Tuhan. Untuk kekekalan dalam hidup kami Tuhan. Berikan misimu dalam hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mungkin tidak baik Tuhan. Atau kami jauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau membuat keputusan Tuhan untuk hidup benar di dalam Engkau Tuhan. Memiliki iman yang benar di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan Engkau Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah
bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Angkat tanganmu, katakan bagimu Tuhan. Oh, ini hidup kami Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Nyanyikan lagi bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak di surga, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Tuhan Yesus, roh kami ini menjadi perebutan antara iblis dan Engkau Tuhan. Dan ketika kami sudah percaya Tuhan, kami menyerahkan roh kami di dalam Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, biar setiap kami boleh diajar untuk memiliki iman yang benar. Dan iman yang benar itu hanya timbul ketika kami mendengar firman Kristus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dan untuk kami mendengar firman Kristus, kami memerlukan kasih-Mu Tuhan. Kasih yang besar, kasih agape seperti Tuhan mengasihi kami, biar kami juga mengasihi Engkau. Oleh karena itu Tuhan, Engkau mendidik setiap kami Tuhan. Engkau mendidik setiap kami, setiap hari, bahkan ketika kami keluar dari tempat ini, biar Tuhan Yesus Engkau beserta atas kami Tuhan, dan kami boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah sampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar, dan biar kami boleh pulang membawa berkat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita, arahkan pandangan kita dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan biar setiap kita akan terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus membawa kita memasuki setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tuhan membawa kita di dalam setiap ladang pelayanan kita, pekerjaan kita, atau dimanapun Tuhan kita ditempatkan. Biar di situ kita boleh menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Tuhan memakai setiap kita untuk menyelamatkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, mereka menjadi percaya kepada Yesus, karena sesungguhnya nilai kekekalan itu ada di sana. Dan biar kami boleh meraihnya Tuhan, dan kami boleh yakin dan percaya bersama dengan Tuhan kami akan memperolehnya. Terima kasih, kami siap pulang bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setiap kita yang setia sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Tidak lupa saya tetap menyapa saudara kita yang baru pertama kali datang, Bapak